Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Arahkan hati buat Tuhan. Dia ada di tempat ini. Berikan penyembahan yang terbaik buat Dia. Milikilah jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan, maka engkau akan dipuaskan. Mari angkat pujian, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Pandang Dia di Allah yang kudus. Dia ada di tempat ini. Berikan yang terbaik buat Dia. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Katakan kepada Tuhan, siramilah taman hatiku yang kering ini, maka cinta-Mu bersemi di hati. Katakan dengan sungguh, jiwaku haus akan kasih-Mu Tuhan. Jiwaku haus, haleluya, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, maka cinta-Mu bersemi di hati. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Namamu kan ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Tuhan. Ku mau setia, setia selamanya. Mari dengan iman katakan bahwa Yesus adalah kekasih dalam hidupmu. Oh Yesus, kekasihku. Yes, amin. Herena Masia. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Namamu Kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus.
Kami mau belajar setia di dalam Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap setia kepadamu. Karena Engkaulah kekasih dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih berarti Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat cintamu, buat kebaikanmu, buat kasihmu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami berkata kami bangga punya Engkau. Kami kagum kepadamu Tuhan. Dan kami berikan penghormatan tertinggi hanya bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, saat yang indah ini kami ada di hadirat Tuhan. Dan kami rindu untuk belajar bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran dan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Pengurapan atas hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut lidah hamba-Mu biar dapat menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengar, jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu, kami aman dalam hadirat Tuhan. Kami siapkan hati kami buat menerima firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus kita hebat, Dia dahsyat. Kita hari ini akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema One More Person for Jesus. Satu orang lagi untuk Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini merupakan bulan penginjilan buat kita sekalian. Nah, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kita akan membaca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu dorongan atau satu kegerakan di mana Tuhan menghendaki untuk ada satu kegerakan yang terjadi, kita harus melakukan yang namanya amanat agung atau yang kita sebut dengan penginjilan. Bagaimana kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 ini kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ada orang yang menganggapnya lalai. Seringkali pada saat kita minta sesuatu, kita berdoa, saudara, kita kok belum dijawab ya sama Tuhan doa kita atau pergumulan kita, ya. Ada orang yang menganggapnya ini jangan-jangan Tuhan lupa ini jawab doa kita, jangan-jangan Tuhan lalai. Tetapi dikatakan firman Tuhan berkata bahwa Ia sabar terhadap kamu, terhadap saya. Dia sabar, menantikan terus. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Jadi Tuhan mau semua ciptaannya manusia ini semua diselamatkan. Ya, semua selamat. Supaya tidak ada yang binasa satupun, melainkan dikatakan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, kita akan mengikuti pelajaran ini, bisa terus juga dibuka ya. Saya pikir bisa. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat bahwa
Janji Tuhan ada di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, yaitu berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini satu perintah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita pergi dan memberitakan Injil. Untuk kita membawa jiwa bagi Tuhan. Tapi renungan kita hari ini adalah bagaimana kita membawa satu orang lagi bagi Yesus. Pribadi lepas pribadi. Kita bisa berkata, situasinya seperti ini, Ibu, gimana kita mau bersaksi? Ya, bagaimana kita mau bersaksi? Nah, ini hal-hal yang bisa kita kerjakan dalam situasi, dalam keadaan apapun. Nah, tadi Tuhan mengatakan bahwa pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, ternyata perintah yang pertama dari Tuhan adalah bahwa Tuhan berkata pada saat dia memanggil murid-muridnya yang pertama, dikatakan mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Dan Tuhan berkata, ikutlah aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Tuhan memanggil Petrus, Petrus adalah penjala ikan. Tapi Tuhan berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Artinya bahwa dia bukan saja menjadi nelayan, tapi Tuhan akan pakai mengubah hidupnya untuk Tuhan pakai dia menjadi penjala manusia atau memenangkan jiwa bagi Tuhan. Profesi saudara dan saya, apapun profesi kita, saudara, Tuhan bisa pakai dalam hidup kita untuk kita bisa membawa jiwa buat Tuhan. Jangan saudara berpikir, saya kan pekerja, saya kan panggilan saya bukan di situ. Tapi ternyata Tuhan memanggil kita, pada saat Tuhan memanggil kita katakan, mari ikutlah aku. Kalau saudara mengikut Tuhan, hidup kita harus menjadi berkat, amin. Kita harus menjadi penjala manusia, ya. Harus membawa berkat. Nah, ini tuh saudara, jemaat Tuhan seringkali bingung kalau kita membawa jiwa. Gimana caranya kita membawa jiwa? Ada yang bingung, ya, ada yang malas. Itu bukan tugas saya kok. Itu tugasnya pendeta. Tugasnya penginjil. Gimana saya mau bersaksi, saya segan. Aduh, malu lah mau cerita sama teman saya, apalagi teman kantor, apalagi bos saya. Malu saya. Ya, bahkan ada keberadaan kita, aduh takut saya nanti ditolak. Jadi ada situasi-situasi di mana seringkali ini menjadi satu alasan untuk kita tidak mau melakukan. Saya gimana caranya ya, bingung saya. Gimana sih caranya bersaksi? Gimana sih caranya? Padahal karena kita malas. Tidak ada beban. Perintah Tuhan dikatakan, mari ikutlah aku. Saat saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, kita gak bisa cuma jadi pengangguran. Kita gak bisa cuman ya sudahlah, yang penting kan saya terdaftar di satu gereja. Cukup sudah. Tidak ada yang seperti itu. Firman Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Saudara tidak berkata, hai pendeta, hai penginjil, semua saudara dan saya. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan katakan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Mungkin nanti ada bagian-bagian yang membaptis secara organisasi, ada aturannya sudah. Tapi kita semuanya, kita mendapat mandat untuk kita memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Pada saat kita cerita tentang Injil, yang membuat bertobat itu bukan saudara dan saya. Yang membuat bertobat adalah Tuhan sendiri.
Tapi bagian kita adalah kita menceritakan tentang Injil. Kita cerita, kita bersaksi. Kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu merupakan satu kesaksian dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar ada satu langkah-langkah yang efektif. Bagaimana supaya kita bisa membawa, gak usah cerita banyak-banyak dulu lah. Saudara kalau cerita, saya bawa jiwa mau banyak gitu ya. Misalnya ada orang yang berkhotbah, mengadakan KKR terus banyak jiwa yang bertobat. Kita gak usah berpikir yang besar. Tapi mari berpikir dalam hati kita, bagaimana saya bisa membawa satu jiwa saja di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya saya bisa membawa satu jiwa saja di hadapan Tuhan. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa bisa mengubah hati orang yang keras menjadi lembut. Doa bisa mengadakan satu perubahan atmosfer roh. Doa bisa melembutkan hati orang-orang. Doa bisa merubah suasana. Doa bisa mengubah segalanya. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus berdoa. Kita harus berdoa terhadap jiwa yang Tuhan taruh di hati saudara dan saya. Siapa jiwa yang selama ini saudara doakan? Tapi saya sudah berdoa sekian lama tapi dia belum bertobat. Berdoa terus sampai dia bertobat. Persoalannya saudara sungguh-sungguh gak terbeban untuk jiwa itu. Kalau saudara sungguh-sungguh, saya percaya bahwa doa itu bisa mengubah segalanya. Firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pegang janji firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Jadi ini yang harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Saudara, mari kita berdoa buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita. Buat keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Berikan hatimu punya beban untuk hal ini. Karena kalau saudara tidak punya beban, saudara tidak akan pernah mendoakan dengan sungguh-sungguh. Hanya orang yang punya beban untuk membawa jiwa, dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Setiap jiwa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Amin. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10 ya. Kita baca. 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu jiwa orang bertobat, sorga bersuka dibanding berapa? 99 orang yang merasa saya sudah benar, saya ini sudah baik. Masa sih saya perlu bertobat? Ada orang yang merasa benar. Merasa udah benar belum? Belum. Baru merasa. Saya ini sudah baik. Merasa baik. Sudah baik belum? Belum tentu. Kebenaran kita disesuaikan dengan firman Tuhan. Jadi ada begitu banyak dikatakan 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lebih berharga satu orang yang bertobat datang kepada Tuhan. Ternyata jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kita yang sudah sekian lama mengikut Tuhan Yesus, kita nggak bertobat-bertobat. Gak berubah-berubah. Ternyata satu jiwa saja bertobat, sorga bersuka cita. Ayat yang ke-10.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sorga bersukacita, malaikat bersukacita. Pada saat ada satu orang bertobat. Sudah berapa tahun saudara mendoakan orang? Sudah berapa tahun mendoakan orang, saudara? Sudah bertobat apa belum yang kita doakan? Belum. Mari kita terus berdoa. Mari terus lakukan bagian kita. Jadi ada hal yang terus sorga bersukacita. Ada dua hal tadi, saudara, jiwa-jiwa yang bertobat. Itu sorga bersukacita. Kemudian lihat di dalam Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena malaikat bersorak-sorai. Tuhan bersorak, bersuka karena kita, saudara. Ya, Tuhan Allahku ada di antaramu. Mari, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, masuk masih mukanya masih cemberut. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, ada di antara kita, kenapa mesti sukacita saudara hilang? Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, kenapa mesti hilang sukacita kita, damai sejahtera kita? Berarti sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam hidup saudara itu karena hal dunia ini yang kelihatan ini. Saya berkali-kali mengatakan, jangan engkau terpengaruh dengan perkataan orang yang sehingga membuat damaimu hilang atau sukacitamu hilang. Saudara rugi sendiri. Dan itu justru akan menghambat berkat kita. Jangan sukacitamu hilang karena perkataan orang, karena perbuatan orang. Seringkali membuat sukacita kita hilang. Tapi mari bersukacita. Orang-orang yang datang kepada Tuhan, saudara punya masalah, datang kepada Tuhan tanpa menggerutu, tanpa bersungut-sungut. Karena dia ada sukacita yang dari Tuhan. Dia ada sukacita yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat terus di sini. Lukas pasal yang ke-5 ayat 7 dan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga tenggelam. Saudara, ada orang yang pada saat mereka bertobat, ada sesuatu yang Allah kerjakan. Ada sesuatu mujizat yang mereka terima saat mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan menyuruh melakukannya. Saudara, Petrus bukan orang yang tidak berpengalaman. Petrus adalah orang yang sangat berpengalaman untuk mencari ikan. Tapi mereka berkata semalaman gak dapat apa-apa. Tapi pada saat diperintahkan oleh Tuhan, dia melakukannya. Apa yang terjadi, saudara? Dia melakukan dan ikan begitu banyak. Diajak teman-teman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukan bagian saudara. Pada saat engkau bertobat, ada sesuatu pemulihan yang Allah kerjakan. Pada saat satu jiwa bertobat, ada sesuatu yang besar Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi Allah sedang menunggu untuk jiwa itu benar-benar bertobat. Murid-murid Tuhan saat mereka menyerahkan hidupnya sungguh buat Tuhan, mujizat demi mujizat mereka alami. Mereka mengikut Tuhan dan mereka terus menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Kita sedang mengalami mujizat besar di gereja ini. Amin. Dan kita percaya tahun ini IMB gereja sudah selesai. Dan itu semua karena Tuhan.
disaksikan betapa panjangnya yang sudah kita alami. Tapi kita lihat bagaimana Allah bekerja. Semuanya, pujian mengatakan, indah pada waktunya. Orang yang menabur dengan air mata, mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Pada saat engkau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, engkau akan melihat mujizat demi mujizat Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Satu jiwa itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Satu jiwa itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Sorga, Lukas 5 ayat yang ke-10. Sorga itu disiapkan bagi jiwa-jiwa tadi. Sorga disiapkan bagi saudara dan saya, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, yang hidup di dalam pertobatan. Jadi orang yang bertobat harus bisa dilihat buahnya oleh orang lain. Jadi kalau saudara bilang, iya saya bertobat, harus bisa dilihat buah pertobatan kita, bisa dirasakan oleh orang lain. Sorga bersuka cita, dia disiapkan, sorga itu disiapkan bagi orang percaya. Dia gak mau kalau sorga kosong. Tuhan gak mau sorga itu kosong. Sorga disiapkan bagi saudara dan saya yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka Lukas 5 ayat yang ke-10. Ketika satu orang bertobat, dunia bersukacita, sorga bersukacita. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Tadinya penjala ikan. Karena jiwa sungguh berharga di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan lakukan pada saat dia melakukan bagiannya. Kita menjadi penjala artinya membawa jiwa bagi Tuhan. Bawa jiwa bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa tadi. Kalau saudara belum bisa cerita, berdoa. Doakan terus jiwa itu. Apakah harus kita yang membawa? Belum tentu sudah. Tapi pada saat saudara mendoakan, mungkin Tuhan kirim orang lain untuk bisa memberitakan jiwa bagi dia. Mungkin saat dia mengalami suatu pergumulan, satu masalah, sakit penyakit, bisa saja Tuhan langsung datang menghampiri dia. Bisa saudara, semua Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan orang percaya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa. Di mana kita harus berdoa? Kadang-kadang orang pikir, aduh doanya di mana ya? Di rumah bisa berdoa, di tempat kerja bisa berdoa, di kelompok-kelompok sel bisa berdoa. Kita bisa membangun doa bersama lewat udara. Ya, sekarang semua canggih. Kita bisa berdoa dengan berbagai macam cara. Bisa berdoa di gereja, di grup-grup yang ada. Doa kumpul kaum wanita, kaum bapak, pemuda, bisa saudara lakukan. Di sekolah bahkan bisa kita berdoa. Lakukan bagian saudara. Kita bisa melakukan di tempat kerja saudara-saudara bisa berdoa. Kalau saudara terbeban buat orang-orang di sekitarmu, lakukan bagian. Tuhan akan melakukan bagiannya. Nah ini saudara, mengapa banyak orang gak mau berdoa untuk jiwa-jiwa? Karena gak ada beban. Aku gak punya waktu. Apa perlu membutuhkan waktu yang panjang untuk saudara berdoa? Saudara lagi di kamar mandi pun, maaf kata nih, sambil buang air besar bisa berdoa gak? Bisa. Artinya kita tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang. Waduh saya gak punya waktu. Saudara bisa sambil membawa kendaraan pun, saudara bisa sambil berdoa, angkat hati di hadirat Tuhan. Semuanya bisa kita lakukan. Jadi tidak ada alasan untuk kita bilang gak bisa berdoa. Tuhan itu maha tahu di mana saudara berdoa. Kalau doamu
mau sungguh-sungguh di hadirat Tuhan dan memang engkau naikkan dengan hatimu yang murni. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang murni hatinya dan bersih tangannya. Asal hatimu bersih, saudara bisa datang kepada Tuhan dengan doa saudara. Ngapa banyak orang Kristen gak mau bersaksi? Bingung, di mana, mengapa? Alasannya banyak. Di mana saya harus bersaksi? Untuk apa sih saya harus bersaksi? Di mana ya? Di mana ya? Padahal orang di sekitar kita itu adalah ladang dari kesaksian hidup kita. Caranya bagaimana? Yang utama adalah saksikan hidupmu. Bahwa kalau engkau ikut Yesus ada satu perubahan. Kalau engkau ikut Tuhan Yesus harus berbeda dengan orang lain. Sehingga orang lain berkata ini benar-benar anak Tuhan Yesus. Jangan kita justru menjadi batu sandungan. Oh kayak gini kah orang Kristen? Gak punya kasih, ngomongnya kasar, suka nyakitin orang. Beginikah orang Kristen? Cara kita di dalam hidup kita itu sudah harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Penginjilan bukan harus dari mimbar. Dari mimbar ini adalah tugasnya pendeta penggembalaan untuk melengkapi saudara. Saudara harus melakukan bagianmu. Dan saudara akan rasakan pada saat saudara bersaksi dan satu saja jiwa bertobat. Itu selain sorga sana bersuka cita, itu dalam diri kita ada satu sukacita yang luar biasa. Itu akan ada dalam hidup kita. Jadi saudara lakukan bagian saudara, doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Kita bisa berteman, kita bisa bersahabat, menjalin hubungan satu dengan yang lain, menjalin komunikasi. Pada saat saudara mulai dekat, baru bisa bersaksi. Kalau nggak dekat bagaimana kita bisa bersaksi? Melayani, menolong orang lain, mendukung orang lain. Lakukan saja bagian kita. Pada saat kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Pertobatan yang membuat bertobat itu Tuhan, bukan saudara dan saya. Bagian kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan terus kuasa Tuhan yang telah terjadi dalam hidup saudara. Ceritakan dan ceritakan. Nah saya percaya pada saat kita melakukan bagian kita, wah Tuhan akan lakukan bagiannya dengan luar biasa. Tuhan tidak mau umatnya, manusia itu ada di neraka. Coba buka dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 24. Kita akan tutup firman Tuhan hari ini. Lukas pasal yang ke-16 ayat 22 sampai 24. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Terus lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat
yang menentukan kita bisa masuk surga dan neraka selama kita hidup. Saudara mau ada di dalam api neraka yang tidak ada batasnya, atau kita akan ada di surga bersama dengan Tuhan yang juga tidak ada batas waktunya. Yang menentukan adalah saat ini selama kita hidup. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Apakah saudara rela orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kirimu, saudara masuk surga, mereka ada di neraka? Apakah saudara rela? Dan mereka nanti akan berkata, iya saya di neraka karena dia tidak pernah cerita tentang Tuhan yang bisa membawa saya masuk ke surga. Dia akan menuntut kepada kita karena kita tidak pernah melakukan bagian kita. Yang terpenting adalah lakukan bagian. Bersaksilah tentang Tuhan. Supaya yang membuat bertobat adalah Tuhan, bukan saudara dan saya. Bagian kita adalah kita bersaksi. Karena memang surga disiapkan untuk orang-orang yang percaya Yesus. Orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh. Dan jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Satu jiwa bertobat, surga bersuka cita. Bawa satu lagi jiwa buat Tuhan. Jangan saudara malas. Bangkitkan rohmu, kobarkan semangatmu. Ada begitu banyak waktu kita. Saudara bisa lakukan lewat telepon, lewat apapun. Saudara bisa bersaksi tentang Tuhan. Jangan kita banyak berdalih. Mari, waktu masih ada. Bersaksilah buat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Supaya surga bersuka cita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Siapkan hati saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu untuk membawa jiwa bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Berkata, Tuhan, aku mau menjadi saksi. Pakai aku Tuhan untuk bisa bersaksi membawa jiwa bagimu. Karena firman-Mu berkata satu jiwa bertobat, surga bersuka cita. Dan satu jiwa bertobat lebih berharga dari 99 orang yang tidak bertobat. Milikilah hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Milikilah beban tentang jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu. Tanpa engkau mengasihi dan mencintai Tuhan, engkau tidak akan pernah punya beban buat jiwa-jiwa. Karena yang di hati Tuhan adalah jiwa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan, kau mau mencintai Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini
engkau dipakai Tuhan untuk bersaksi. Engkau tidak perlu jauh-jauh. Engkau tidak perlu untuk mengadakan sebuah ibadah yang besar. Tapi engkau hanya bisa bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar. Maukah engkau mau dipakai Tuhan? Maukah engkau kalau Tuhan memanggil dan memilihmu untuk menjadi saksi Tuhan? Pujian ini berkata, ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu Tuhan. Pakailah aku. Pujian akan tetap menjadi pujian jika saudara tidak merespon setiap firman Tuhan. Tidak akan ada kuasanya jika kita tidak meresponi setiap firman yang kita terima. Hanya orang-orang yang mau bertobat yang membuat sorga bersuka cita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau dipakai Tuhan, engkau mau menjadi saksi Tuhan, pada saat hidupmu terus kau serahkan sungguh-sungguh buat Tuhan. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih ada. Dan Allah akan memulihkan hidupmu. Allah akan memberkati engkau. Allah akan mengangkatmu. Bahkan apapun yang kau alami, sakit, penyakit, Tuhan akan menyembuhkan bagimu. Karena firman-Nya berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi hanya orang-orang yang merespon Tuhan, yang merespon firman Tuhan, dia yang akan dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan. Responi Tuhan, katakan pakai aku Tuhan. Mari semua angkat tangan di hadirat Tuhan. Responi setiap firman Tuhan, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Katakan dengan sungguh, ini aku Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, lihat kami Tuhan, lihat jemaat-Mu. pakailah sesuai dengan rencana. Aba ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Glory bagimu Tuhan. haleluya, Yesus, haleluya. Terus angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun kau berada. Biar tangan Tuhan sendiri yang menjamahmu. Kuasa Tuhan yang memberikan keberanian, kemampuan bagimu untuk kau memberitakan Injil. Bertobatlah hidup sungguh di hadapan Tuhan, maka engkau akan dipulihkan. Bertobat sungguh di hadapan Tuhan, sorga akan bersuka cita. Bapa, kami berdoa, kami di hadirat-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan bagi-Mu. Ini kami, pulihkan jemaat yang selama ini mulai dingin rohnya. Bangkitkan, bakar kembali Tuhan.
Berikan kami hati yang mengasihi Engkau, sehingga kami akan memiliki beban buat jiwa-jiwa. Kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Urapi bibir, mulut, lidah kami semuanya, untuk kami berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kami bersaksi tentang Injil-Mu, kami bersaksi tentang kebenaran-Mu Tuhan. Amen. Pengurapan-Mu turun atas kami. Pengurapan-Mu turun atas kami. Pengurapan-Mu turun atas jemaat Tuhan. Pengurapan baru turun atas gereja-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jika ada yang sakit, angkat tangan-Mu di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, oleh luka-luka bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, semua sakit penyakit yang bukan dari Tuhan semua dibakar dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, benih yang tidak Bapakku tanam cabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Engkau yang punya pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan suami, pergumulan istri, orang tua, anak, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Bapak, kami berdoa semua jemaat yang punya pergumulan, keluarga, pribadi, apapun pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan bekerja. Kami tetap percaya bahwa pengharapan kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Mujizat itu masih ada. Tuhan buka jalan, campur tangan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami semakin bertumbuh, kami menjadi alat-Mu, dan supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kedahsyatan-Mu sedang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu yang luar biasa sedang bekerja atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih buat karya-Mu. Berkati kami semua yang hadir, bahkan jemaat yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, arahkan bagi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati masa depanmu, pendidikanmu, pekerjaanmu, semua diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekali.